wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Neneng Najaratul Laila, NIM 190110048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan masalah gerak yang dialami oleh seseorang akibat adanya gangguan atau kerusakan di otak sehingga berdampak pada kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pengertian cerebral palsy menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Effendi menjelaskan bahwa cerebral palsy merupakan seseorang yang mengalami kelainan pada aspek motoriknya, tetapi terkadang disertai pula dengan gangguan penyerta seperti gangguan emosi, bicara, kecerdasan, dan sensoriknya. Terus yang kedua, menurut American Academy of Cerebral Palsy menjelaskan bahwa cerebral palsy merupakan berbagai perubahan yang abnormal pada organ gerak atau fungsi motorik yang disebabkan oleh adanya kerusakan berupa cacat, luka, atau penyakit pada jaringan yang terjadi dalam rongga tengkorak. Selanjutnya, penyebab cerebral palsy. Berikut beberapa penyebab terjadinya cerebral palsy pada anak usia dini. Yang pertama, infeksi selama kehamilan. Rubella dapat menginfeksi ibu hamil dan fetus dalam uterus. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf yang sedang berkembang. Infeksi lain yang menyebabkan cedera otak fetus meliputi sitomegalovirus dan toxoplasmosis. Terus penyebab yang kedua yaitu Icterus neonatorum. Pigmen bilirubin merupakan komponen yang secara normal dijumpai dalam jumlah kecil dalam darah. Ini merupakan hasil produksi dari pemecahan eritrosit. Jika banyak eritrosit mengalami kerusakan dalam waktu yang singkat, misalnya dalam keadaan RH atau ABO incompatibilitas, bilirubin index akan meningkat dan menyebabkan ikterus. Ikterus berat dan tidak diterapi dapat merusak sel otak secara permanen. Penyebab yang ketiga yaitu kekurangan oksigen berat pada otak atau trauma kepala selama proses persalinan. Asphyxia menyebabkan rendahnya suplai oksigen pada otak bayi dalam periode lama, sehingga anak tersebut mengalami kerusakan otak yang dikenal dengan hypoxic ischemic encephalopathia. Terus penyebab yang keempat yaitu stroke. Kelainan koagulasi pada ibu atau bayi dapat menyebabkan stroke pada fetus atau bayi baru lahir. Pendarahan di otak terjadi beberapa kasus. Stroke yang terjadi pada fetus atau bayi baru lahir akan menyebabkan kerusakan pada jaringan otak dan menyebabkan masalah neurologisnya. Terus selain keempat penyebab terjadinya cerebral palsy tersebut, beberapa penyebab lain terjadinya cerebral palsy pada anak usia dini. Yang pertama, pranatal, yaitu sebelum lahir. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ibu menderita penyakit atau infeksi seperti rubella, toxoplasma, atau cytomegalovirus, yaitu virus yang terjadi pada usia kehamilan trimester ketiga.
atau seorang ibu yang menderita penyakit berat seperti tifus, kolera, sifilis, malaria kronis, TBC, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi janin. Infeksi-infeksi ini dapat mengganggu perkembangan jaringan otak sehingga menimbulkan kerusakan jaringan otak pada anak. Terus, faktor yang kedua yaitu perilaku ibu. Seorang ibu yang sering mengkonsumsi obat-obatan, minum-minuman keras, merokok, serta ibu yang mengalami depresi dan tekanan darah tinggi, semua itu dapat merusak janin baik fisik maupun mentalnya. Ya, masalah yang ketiga yaitu faktor yang ketiga yaitu masalah gizi. Ibu yang menderita kekurangan gizi akan berpengaruh pada pembentukan dan perkembangan otak janin yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Masalah yang kedua yaitu perinatal atau saat lahir. Yang pertama, terkena infeksi jalan lahir. Ini cukup sering mengakibatkan ketidaknormalan bayi karena terjadi gangguan pada proses persalinan, jalan lahir kotor, atau banyaknya kuman. Faktor yang kedua yaitu hipoksi iskemik esomfulopati atau HIE. Saat lahir, bayi dalam keadaan tidak sadar, bahkan tidak menangis, dan justru mengalami kejang hingga kekurangan oksigen ke otak. Akibatnya jaringan otak rusak. Faktor yang ketiga yaitu kelahiran yang sulit, disebabkan oleh kepala bayi yang lebih besar daripada pinggul ibunya, atau ada lilitan tali pusat sehingga tertarik tak mau keluar, atau ibu tidak kuat menahannya. Yang keempat, asfiksia, yaitu bayi lahir tidak bernafas, bisa karena paru-paru dipenuhi oleh cairan atau karena ibu yang banyak menerima anestesi yang terlalu banyak. Terus yang kelima, bayi lahir prematur, termasuk bayi berisiko tinggi mengalami gangguan karena lahir belum waktunya. Kemungkinan jaringan organ tubuh dan jaringan otaknya belum sempurna. Terus yang keenam, pendarahan otak. Pendarahan di bagian otak dapat mengakibatkan penyumbatan sehingga anak menderita hidrosefalus atau mikrosefalus. Pendarahan juga dapat menekan jaringan otak sehingga terjadinya kelumpuhan. Terus penyebab yang ketiga yaitu postnatal atau setelah lahir. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu infeksi pada selaput otak. Umumnya, bayi usia muda sangat rentan dalam penyakit, misalnya meningitis dan encephalitis. Pada usia setahun pertama, ada kemungkinan penyakit tersebut menyerang selaput otak bayi, sehingga menimbulkan gangguan pada perkembangan otaknya. Yang kedua, kejang dapat terjadi karena bayi terkena penyakit dan suhu tubuh tinggi. Kemudian timbulnya kejang. Kejang dapat pula karena infeksi yang dialami anak. Kemungkinan lain, anak juga bisa menderita epilepsi. Yang ketiga yaitu trauma atau benturan. Bayi yang sering mengalami jatuh dan menimbulkan luka di kepala, apalagi bagian dalam kepala atau pendarahan, dapat menyebabkan kerusakan jaringan otaknya. Kerusakan yang terjadi tergantung dari hebatnya atau rusaknya atau kerasnya benturan. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang menderita cerebral palsy. Berikut ciri-ciri yang dialami oleh anak. Yang pertama, anak mengalami kelainan pada satu atau kedua kakinya atau juga kedua tangannya. Yang kedua, adanya gerakan-gerakan yang tidak terkendali dan terarah yang diakibatkan kerusakan pada ganglia basalis atau bagian otak yang berfungsi untuk mengatur bagian motorik. Yang ketiga,
terdapat gangguan keseimbangan yang diakibatkan kerusakan otot pada otak. Yang keempat, adanya kekuatan otot yang diakibatkan kerusakan pada ganglia basalis. Yang kelima, perkembangan yang terlambat. Bayi dengan cerebral palsy tidak belajar duduk, berjalan, atau mencapai tumbuh kembang tertentu di usia yang sesuai. Yang keenam, postur atau posisi tubuh anak yang tidak biasa. Yang ketujuh, anak menyeret satu kaki atau lebih suka menggunakan satu lengan yang menunjukkan fungsi otot tidak seimbang. Yang kedelapan, anak banyak berliur atau kesulitan menelan, mengisap, atau berbicara. Selanjutnya, solusi untuk anak cerebral palsy. Meskipun cerebral palsy adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi ada beberapa terapi yang dapat dilakukan agar kemampuan anak lebih baik. Yang pertama, latihan fisik. Bentuk terapi latihan fisik bisa membantu kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, perkembangan motorik, dan mobilitas anak. Bentuk latihannya seperti menggenggam sesuatu benda, menggulung, mengontrol gerak kepala dan badan. Setelah itu, terapi akan melatih anak untuk memakai kursi roda. Yang kedua, terapi wicara dan bahasa. Anak dengan cerebral palsy mengalami kesulitan dan cenderung terlambat bicara. Untuk melatih kemampuan bicara anak, dibutuhkan ahli bahasa yang bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi, setidaknya dengan bahasa isyarat. Bila kesulitan dalam berkomunikasi, mereka juga akan mengajarkan anak menggunakan alat komunikasi lain seperti komputer dan ponsel. Terapi wicara juga bisa mengatasi kesulitan mengunyah dan menelan. Yang ketiga, terapi rekreasi. Maksud dari terapi ini yaitu aktivitas di luar ruangan yang membuat anak lebih banyak bergerak agar motoriknya terlatih. Misalkan menunggang kuda, berjalan di rumputan. Jenis terapi ini bisa membantu anak dalam meningkatkan keterampilan motorik, bicara, dan perkembangan emosional anak. Selanjutnya, dampak anak yang mengalami cerebral palsy, yaitu berikut beberapa dampak yang bisa terjadi akibat dari cerebral palsy. Yang pertama, cacat kognitif atau cacat intelektual. Sekitar sepertiga hingga setengah anak yang mengalami cerebral palsy memiliki perkembangan kognitif yang kurang baik atau cacat kognitif dan intelektual. Kecacatan ini paling sering terjadi pada mereka yang menderita quadriplegia spastik, di mana beberapa anggota tubuhnya terpengaruh. Mereka yang memiliki kondisi gabungan cerebral palsy dan epilepsi berisiko tinggi memiliki kecacatan intelektual. Ketidakmampuan belajar juga menjadi komplikasi orang dengan cerebral palsy. Terus yang kedua, masalah penglihatan. Menurut Cerebral Palsy Foundation, sekitar 1 dari 10 orang dengan cerebral palsy memiliki gangguan penglihatan. Lalu 1 dari 25 orang cerebral palsy memiliki masalah pendengaran yang parah. Masalah penglihatan mungkin akan berisiko menimbulkan mata juling, di mana mata juling dapat memengaruhi kemampuan mata untuk mengetahui seberapa jauh atau dekat sesuatu yang dilihat. Apabila masalah penglihatannya sekedar mata kabur, mata minus, dan silinder, pakai kacamata atau kontak lensa kemungkinan dapat memperbaiki kondisi ini. Yang ketiga, sulit mengendalikan beberapa otot tertentu. Komplikasi yang dapat terjadi pada cerebral palsy adalah bisa mengakibatkan ketidakmampuan
tenggorokan, dan lidah. Hal ini seringkali menyebabkan orang dengan cerebral palsy tidak bisa menelan air liur mereka, sulit mengunyah, dan sulit menelan. Terus yang selanjutnya, skoliosis dan tungkai yang pendek. Anak-anak dengan cerebral palsy dapat mengalami setengah tubuhnya mengalami pemendekan, bisa pada kaki dan tangan. Perbedaan antara kaki kiri dan kanan sekitar 5 cm dan perlu konsultasi dengan ahli ortopedi bila terjadi pemendekan. Selanjutnya, masalah pada gigi. Banyak anak-anak dengan cerebral palsy memiliki risiko terkena penyakit mulut karena kebersihannya yang kurang baik. Kesulitan mengunyah dan perkembangan bahasa anak yang buruk juga menjadi penyebab hadirnya radang gusi dan gigi berlubang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, gangguan pendengaran. Beberapa anak dengan cerebral palsy mengalami gangguan pendengaran sebagai atopika secara total. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi cerebral palsy ini.